kasih. Baiklah. Hai. Halo. Are you ready for the next lesson? Yes. Are you ready ya? Kalian ya. Hi guys. Are you ready for the next lesson? Yes. I am ready. Okay. Tanpa berlama-lama, baru kami persilakan kepada Bapak Dr. Irja Setiawan. Usul mah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah mulai siang ya. Dikira malam tadi. Baik, terima kasih Miss Rara ya. Tadi pagi Miss Rara ngechat saya lewat WhatsApp. Usia saya berapa? Akhirnya saya nyadar, ternyata sudah 35 ya. Sudah 35 tahun, alhamdulillah. Baik, ada dari Mas Wastiamunta di sini. Angkat kaki, angkat kaki, angkat tangan. Wah, ada ya. Ya, alhamdulillah. Silahkan turun tangannya. Dari Stiper Amunta ada. Coba angkat tangan. Nah, ada ya. Oke. Nanti nilainya A lah. Ya. Yang dari Stiper Amunta ada. Angkat tangan. Oke, alhamdulillah. Oh, banyak ya. Oke. Dari Stiper Amunta ada. Oh, ada ya. Oh. Yang dari Perancis ada. Baik, intinya di sini saya juga mohon izin karena juga ada beberapa dewan guru ya, dewan guru dan juga teman-teman dari masyarakat umum, dari pelajar ada pelajar. SMA 1 Amunta ada ya. 16 tahun. Tahun 2007 lahirnya. 2006. Seumuran dengan keponakan saya. Baik, nama saya alhamdulillah diberi kedua orang tua tercinta ya. Nama Irja Setiawan, biasa dipanggil Irja kalau di kampus ya. Kalau di kampung dipanggil Wawan biasanya. Wawan. Waone. Wawan. Betul Waone ya, Gus ya. Tapi kalau di rumah biasa dipanggil Abi. Abi Umi. Nah, dipanggil Abi ya. Itu panggilan istri awalnya Abi. Taubat anak manggil Abi juga. Gitu. Sampai kamanakan manggil Abi juga. Nah, apakah artinya kayak tahu tuh? Baik, saya alhamdulillah istri baru satu. Ada kemungkinan 2. Baru 1 ya. Mudah-mudahan istri nggak dengar, atau enggak ya? Istri baru 1 ya. Anak saya, nah gugup mic-nya ya, mic-nya gugup. Ini apa? Ada. Mic-nya gugup ya. Oke, istri baru 1, anak alhamdulillah sudah ada ya. Kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Nah, sama-sama lahir tanggal 30 Mei. Nah, jadi 2 hari lagi ulang tahun ya. Jadi kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, sama-sama lahir tanggal 30 Mei. Abangnya itu lahir ba'da maghrib. Adiknya yang perempuan lahir menjelang Isya. Nah, jadi udah kembar kan? Enggak kembar. Bedanya 8 tahun ya. Yang abang itu lahir tahun 2012, yang adik lahir tahun 2020. Cuman tanggal lahirnya alhamdulillah sama, itu aja. Mendekati juga dengan tanggal lahir istri. Pendidikan, jadi sebenarnya saya tuh S1-nya Setia Amunta ya. Jadi secara tidak langsung ya.
Saya tuh kakak tingkat dari mahasiswa Setia Amunte di sini. S2-nya hijrah ke Banjarmasin, ULM Banjarmasin. Selesai dalam waktu 3 semester S2, artinya 1,5 tahun lulus. Lulus cepat alhamdulillah. Kemudian S3 di Surabaya. Jadi 1 bulan itu 4 kali naik pesawat bolak-balik. Jumat naik pesawat, Minggu pulang. Nanti Jumat naik pesawat, Minggu pulang. Nah, ya perjalanan kan dari Amuntai ke bandara kan sudah 5 jam. Udah 5 jam. Kemudian di pesawat 1 jam. Dari Bandara Juanda ke kampus 1 jam. Langsung kuliah. Jadi wajar ketika langsung kuliah di sana tuh ketemu kipas angin langsung pingsan saya. Taguring kalabahan. Karena perjalanan panjang. Alhamdulillah di tahun 2021 disertasi udah lulus S3 ya. Sekarang tinggal menikmati saja. Alhamdulillah. Nah, YouTube tadi dipromosikan di Serara ya. YouTube saya itu subscribernya sudah sekitar 1.100.600-an. Wow. Kurang 1 juta. Dikurangi 1 juta. Kontennya apa? Kontennya Pak macam-macam. Ada konten main game sama anak, ada ya. Konten kepenulisan juga ada. Konten berjalan ada juga. Nyampur aduk lah kayak gado-gado lah. Baik, bisa next. Nah, ini karya buku saya. Ada kumpulan cerpen, ada novel, ada kumpulan artikel, ada buku ilmiah, macam-macam. Ya. Saya tuh nulis pertama kali kelas 3 SMA, seumuran itu ya, kelas 3 ya? Kelas 1 SMA, usia 16. 16 tahun ya. Oh betul ya, kelas 1 16 tahun nih sekarang ya. Nah, saya tuh pertama kali nulis kelas 3 SMA, novel pertama. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 25 buku. Masya Allah. Masih sedikit lah. Insya Allah kita perbanyak ya. Nah baik, ini mudah-mudahan tidak menjadi sarana ujub sombong enggak, tapi motivasi buat kawan-kawan. Intinya kita semua tuh bisa. Yang penting handal, yang penting mau. Nah itu aja ya. Yang penting mau. Ada kucingnya nih? Mau enggak ya? Baik, kita langsung saja ke materi. Singkat saja karena biasa saya senang diskusi biasanya. Ada umpan balik. Kita merenung sedikit literasi dan usia. Tadi usia saya disadarkan oleh Miss Rara. Karena nge WhatsApp pagi-pagi itu berapa Pak ada nih? Pagi ya. Usia kalian berapa Pak? Nggak mikir berapa ya? Udah 35 tahun sekarang ternyata. Nah kita lihat sebagai renungan atau perbandingan saja. Imam Syafi'i itu wafat di usia 53 tahun. Bayangkan dalam usia 53 tahun beliau menulis sekitar 113 kitab. Banyak sekali, 113 kitab. Kemudian ulama yang lain terkadang beliau menulis sehari itu 40 lembar. Wafat di usia 83 tahun. Jadi kalau kita kalkulasi tulisan beliau itu mencapai berapa tuh? 584.000 lembar tulisan. Kalau bukan bagaimana, luar biasa. Itu secara usia ya. Buya Hamka, nah yang baru saya difilmkan ya. Buya Hamka itu wafat di usia 73 tahun dan menulis tidak kurang dari 113 buku. Yang terkenal itu Tafsir Al-Azhar 30 juz ya, yang beliau tulis ketika berada di penjara. Nah bayangkan sekarang kita renungi usia kawan-kawan berapa sekarang? Tadi 16 tahun ya, 16 tahun. Fatimah berapa sekarang Fatimah? 29 tahun. Miss Rara 42 tahun. Berapa? 24 ya, 24 tahun. Dan yang lain ya, coba renungi usia kita masing-masing. Saya sudah 35. Berapa karya buku yang kita tulis?
Ada nggak? 0, 1, 2. Berapa? Rata-rata ada 3 ya? 3. Sisi kantong mahasiswa, apa lagi? Patah hati, sumber karya. Satunya? Jurnal. Ada 3. Nah itu, coba kita renungi saja berapa musik saat ini dan berapa karya yang kita ciptakan. Nah jikalau ternyata karya kita masih sedikit, kita harus melihat masa depan kita, prediksi seperti apa. Karena kita berusaha mengukir sejarah dengan karya. Kalau bahasa kampungnya tuh, if you want to survive, bahasa kampung ya, if you want to survive, you must prediction how the world in the future. Terjemahkan, Miss. If you want to survive, nah, jika kamu ingin bertahan, kita harus bisa memprediksikan bagaimana dunia itu berjalan di masa depan. Jadi kita prediksi kayak itulah. Nah, prediksi dulu. Dan kita terus menyesuaikan diri dengan karya-karya kita. Nah, jadi kita renungi saja. Saya usia 35 tahun sekarang, karya buku 25 judul, masih sedikit, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ulama-ulama. Jadi masih sedikit sekali. Tidak perlu saya berbangga-bangga diri, enggak. Tapi mudah-mudahan bisa memotivasi kawan-kawan di sini untuk terus berkarya. Dan insya Allah saya yakin setelah acara ini kawan-kawan punya karya, minimal 1 karya. Misalnya lampu ini berwarna putih dan cerah sekali. Kita dari panitia sudah punya strategi ya. Kita tuh sudah punya strategi, nanti setelah ini teman-teman punya 1 karya. Strategi yang ringan-ringan. Baik, kita kemenangan yang sedikit-sedikit tuh bisa mau. Kenapa menulis? Menulis tidak sembarang menulis. Sedikit-sedikit. Perbaiki niat kita. Makanya setiap hari bisanya. Kita renungi kata-kata ini. Satu ini kan, alif ini. Ada masanya di akhirat nanti. Bila rancak kan kawat tuh ada masanya di akhirat nanti. Kawat udah sampai itu. Kita akan kaget luar biasa. Takjub kita. Kaget. Ada nih. Ketika Allah memberikan catatan amal kebaikan kepada kita, kita kaget salah satu ketika mendapatkan catatan amal kebaikan. Jadi kan senang taruh hati. Dan kita berkata kepada Allah, memang ya Allah, bukankah amalku tidak sebanyak ini? Kaget kita. Ke psikologi. Amal baik banyak benar, kaget. Ya Allah, bukankah amalku tidak sebanyak ini? Kemudian Allah tersenyum kepada kita dan berkata, itulah amal kebaikan dari rangkaian kata yang kau tulis. Itulah amal kebaikan dari rangkaian kata yang kau tulis, yang terus berantai-rantai dibaca oleh pembaca, dan karya-karyamu itu merubah orang menjadi lebih baik. Bukankah suatu amal itu sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat? Nah, ini bisa kita dapatkan lewat menulis tadi. Perbaiki niat kita. Niat harus diperbaiki. Karena menulis tidak sembarang menulis. Menulislah hal-hal yang baik, di mana tulisan kita itu bisa merubah orang ke arah yang lebih baik, dan kita akan mendapatkan ganjaran-ganjaran amal kebaikan yang berantai-rantai dari apa yang kita tulis. Kita ukir sejarah dengan karya kebaikan. Nah, itu renungan dulu. Jadi 25 judul buku sedikit, pengen nambah, pengen terus berkarya. Jangan langsung berbangga diri selesai, enggak, terus berkarya. Saat ini saya sedang nulis novel, sudah 65 halaman. Kebetulan nggak sengaja ya, secara nggak sengaja. Novel saya yang baru nggak sengaja, nama tokohnya Jannah ada, tapi nggak sengaja kan. Nama tokoh laki-lakinya Leon, perempuannya Jannah ada, Kiona sama Sonia. Nah, ada 3 nih. Novelnya baru 64 halaman, belum tuntung lagi kisahnya. Kebetulan namanya sama lah, baru bukan ini. Kebetulan. Nah, jadi bersama saya masih nulis novel sama, jadi novel, kemudian buku skripsi semudah senyum, masih format 2 buku ya. Satunya lagi
amalan ringan, Udahnya melihat orang suara. amalan ringan ya, pahala melimpah. Nah, 3 buku sedang terkonsep. Yang novel 64 halaman, yang skripsi cuma 20 halaman, amalan ringan baru 2 artikel. Jadi insya Allah nanti setahun tuh 3 buku tuh selesai, Bu Umbay. Nah itu. Dan itu intinya kita tidak langsung puas, terus menulis, terus berkarya. Sekarang saya itu. Kita lanjut dulu. Nah ini perbandingan sebagai seorang mahasiswa, ya. Sebenarnya Karena bisa. kalkulasinya ya, jika Anda membaca 50 judul buku, maka Anda sudah setara dengan seorang sarjana. Kenapa? Karena bisa kuliah itu kan ada 8 semester, betul ya? Oke. 8 semester dan beberapa mata kuliah. Anggap saja satu mata kuliah itu 2 buku kali 8 Kira semester. sinopsis kan. Jadi meskipun Anda tidak kuliah, tapi kalau kita sudah membaca 50 judul buku, maka kita sudah setara dengan seorang sarjana. Kita coba uji ya, kita coba uji. Random saja, random. Saya pilih siapa ya? Yang saya nggak ini, yang saya belum kenal. Ini udah kenal. Bahrul Ilmi. Baru udah kenal banget, terkenal dia. Ya. Nah, Dari Mapala nih, betul ya? Namanya siapa Nek? Siti Misbah. Siti Misbah. Semester berapa? Semester 4 ya, seumuran dengan kawan-kawan panitia berempat ya. Oh, gugup pengen. Coba tes dulu, tes. Nah, bisa ya. Siti Misbah ya, semester 4. Betul ya. Ini boleh saya tanya, Siti Misbah buku terakhir yang dibaca judulnya apa? Kada ingat, lupa ya. Tapi ada sebuah novel Oke, tentang apa novelnya? tentang romans. Romansa ya. Oke, jadi novel ya terakhir ya. Itu kapan? Seminggu yang lalu. Oke. Kemudian tulisan yang terakhir tulis apa? Tulisan yang terakhir ditulis apa? Yang baru ditulis? Status kah? Postingan kah? Iya. di postingan Instagram. Postingan Instagram ya, tentang apa? Oh, program kampus mengajar ya. Kebetulan saya DPL juga ya. Tahu DPL? Dosen pembimbing lapangan, kampus mengajar. Berarti perempuan ya, Siti Misbah. Tepuk tangan dulu untuk Siti Misbah ya. Gak apa-apa. Novel ya. Kalau saya baru selesai novel Kembara Rindu dan Suluh Rindu. Pengarangnya siapa? Habibur Rahman. Habibur Rahman ya. Sirazi. Siapa dia nih? Mana orangnya? Oh, situ. Dapat buku nggak, Pak? Ya. Itu sekitar 800 halaman dan saya selesai kurang dari seminggu bacanya. Itu bikin penasaran. Kang Abi itu memang luar biasa ya. Kalau nulis novel ya udah tersihir saya. Sampai ujar bini makan dulu hadang. Ramai lagi tuh membaca. 800 halaman ya. Kisah Syifa, Ridho ada. Syifa, Ridho, siapa nikah ini nggak tahu. Penasaran banget. Kemudian dari pihak laki-laki nih, saya tuh cari yang nggak familiar ya. Baru familiar, yang lain. Bahrul. Oke. Siapa ya? Nah, salam pramuka. Maaf. Ada baterai. Dari pramuka ya, Racana Stairaha. Ya, namanya siapa? Namanya Hussein ya. Hussein ya. Hussein bisa diceritakan judul buku terakhir yang dibaca judul apa judulnya? Atau pertanyaan kah? Karena pesertanya disuruh Lupa ya? Lupa, tapi tentang apa? Ingat ya? sesi ulang satu yang maksudnya Novel atau cerpen? dari pertama siapa? Novel ya? Novel Dilan atau bukan? Nih, Bukan ya?
Oke, novel ya. Itu kapan Hussein bacanya? Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu? Kawan dua dok, gagasan tadi. 2 minggu yang lalu ya. Oke baik. Jadi Hussein membaca novel sekitar 2 minggu yang lalu ya. Tepuk tangan dulu untuk Hussein ya. Inti dari rangkuman. Nah jadi ada Hussein ya. Nah intinya gitu. Kenapa saya tanya pertanyaan simpel? Karena kalau kita semakin sering membaca, maka logika akal pikiran kita akan semakin tajam. Ya ibaratnya 24 jam tuh 1 jam membaca, 23 jam untuk yang lain. Itu aja. Minimal membaca hal-hal yang bermanfaat. Oke, nih analoginya. Kalau udah baca 50 buku, setara dengan seorang sarjana. Apa lagi? Next. Apakah menulis perlu bakat? Perlu nggak bakatnya? Pertanyaan kan? Oke, kita bikin analogi ya. Pertanyaan gue hanya Dengan sebuah cerita singkat saja. satu holo, tiga holo. Seorang bayi yang belajar berjalan. Seorang bayi yang belajar berjalan. Dia mencoba berdiri. Tempuluh masih ingat. Satu langkah pertama jatuh. Bombay kan? Bombay jadi Bombay ya. Kemudian bayi ini bangkit lagi. 3 langkah jatuh lagi. Ada nggak bayi yang berkata, wah sepertinya saya tidak punya bakat jalan nih. Ya sudah, rasa seumur hidup. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Karena ada pembiasaan, terus latihan, lambat laun muncul bakat Anda. Jadi nulis itu setiap orang bisa nulis. Yang penting dia tidak buta huruf. Siapapun bisa nulis, ya. Nggak perlu bakat, karena lahir dari kebiasaan yang terus kita rutinkan. Maka caranya adalah bilang coba takut nih. maksudnya gugup nih. Paraki bae. Mau paraki lagi? Gih. Iya. Maksudnya gugup. Atau ulun di situ nah. Nah, oke. Biasakan saja 1 jam menulis, 23 jam untuk hal lainnya. Adalah was nulis itu. Kalau pernah baca novel filosofi anak motor, hari itu sudah baca ya? Habis. Ical sudah baca, Ical mana Ical? Ical nggak ada. Sarip mana? Beberapa sudah ada yang baca filosofi anak motor. Itu saya selesaikan novelnya kurang dari sebulan dengan tips ini. 1 jam nulis, cukup 1 jam aja. Lebih 1 jam istirahat. Ternyata nggak sampai sebulan jadi novel. Tipsnya seperti ini. Maka lambat laun jadi kebiasaan. Nggak perlu bakat. Yang penting sediakan waktu untuk fokus menulis titik. Mau pagi silahkan, mau siang silahkan, mau sore silahkan. Yang penting ada waktu untuk menulis. Ya. Enter. Nah, sekarang novel. Singkat tipsnya, karena nanti kita lebih cenderung diskusi saja umpan balik. Novel itu yang pertama kalau saya pribadi bikin kerangka dulu. Awalnya nang kayak ini, konfliknya nang kayak ini, tengahnya nang kayak ini, ujungnya nang kayak ini. Nah, itu. Bikin kerangkanya dulu. Nanti sambil kita selipkan supaya pembaca ini penasaran. Penasaran itu, oh tokohnya nang kayak ini berubah, ternyata di tengah-tengah penasaran. Nah, itu. Kemudian tokohnya harus kuat, penokohan harus kuat, tidak sekedar nama saja. Tapi bayangkan kita menulis itu seakan-akan menjadi tokoh itu. Sampai ketika pembaca novel kita itu seakan-akan dia jadi tokoh itu. Nah, penokohan, karakternya harus kuat. Ya. Tentu nggak sekedar cuma nama saja, tapi bagaimana konfliknya, bagaimana dia mengelola konflik, bagaimana dia ketika terpuruk sampai dia mencoba bangkit. Nah itu tokohnya harus dikuat. Ya. Kemudian bikin alur yang membuat pembaca penasaran. Pembaca itu memprediksi, oh ujungnya kayak ini, ternyata berubah. Nah itu sehingga sulit diprediksi. Kayak novel
gambaran itu seluruh itu ujungnya ternyata seperti itu. Saya nggak prediksi gitu. Makanya saya penasaran 800 halaman selesai saya baca kurang dari seminggu karena rasa penasaran itu. Ada yang tahu ini Bidadari Permata Putih? Ada yang tahu? Novel siapa? Nggak tahu ya? Ayat-ayat cinta tahu siapa? Siapa? Habibur Rahman Itu zaman saya kuliah tahun 2005. Itu kan Fahrinya kan mahasiswa kan. Kalau yang duanya Ayat Cinta 2 pernah baca? Pernah. Kalau satunya Fahri jadi mahasiswa, kalau yang duanya Fahri jadi dosen. Nah, seakan-akan kita baca kisah seorang nih. Dari mahasiswa ke dosen. Nah, kayak gitu. Seakan-akan ikut terbawa arus kayak gitu dari tokoh. Nah, itu bikin penasaran. Ya. Kemudian yang paling penting, pembelajaran apa yang bisa didapatkan oleh pembaca. Artinya novel tidak sekedar cerita, tapi ada dampak kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada pembaca. Contoh-contoh novel misalkan ini saya tulis tahun 2007, paling kecil ya, seumuran dengan tulis siapa? 2006 ya. Ini lahir tahun 2007, artinya sudah 16 tahun kurang lebih ya. Ini contoh. Kemudian ada filosofi anak motor. Ini saya tulis kurang dari sebulan. Kisah anak motor ya, novel tentang anak motor lah, kurang dari sebulan. Kemudian, nah ini yang tebal, contoh novel. Syair Cinta di Atas Cahaya. Saya tulis mulai bujangan sampai banakan. Jadi agak lama nih, karena perenungan lumayan tebal ya. Ini sama foto sama idola saya. Ada yang kenal siapa? Siapa ya? Ada yang kenal? Asma Nadia. Foto bareng sama beliau. Ini novel juga, contoh novel. Kemudian ini saya tulis juga novel di tahun 2007. Artinya sudah 16 tahun sampai sekarang ya, novel juga. Di Balik Kerudup Cinta. Bukan lagu Rumah Rama, bukan ya. Nah, ada lagi Ketika Api Bicara, Keroyokan. Nah, buku-buku ya. Nah, itu contoh tulisan-tulisan cerita atau novel. Ya, enter lagi. Nah, sekarang kumpulan artikel ringkas. Mau punya buku saat ini juga? Mau nggak? Mau. Mana kucingnya tadi? Mau nggak? Ada tipsnya. Insya Allah saat ini juga teman-teman pulang ke rumah punya buku. Ada tipsnya. Kumpulan artikel. Ya, kumpulkan semua postingan tulisan Anda yang base Instagram, angkat tangan. Banyak ya, sekitar 3.248 orang ya. Sudah berapa tahun punya Instagram? 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Coba kumpulkan semua postingan caption Anda dari awal sampai akhir, maka insya Allah sudah jadi buku. Yang punya Facebook, angkat tangan. Facebook. Sedikitannya deh. Sedikitannya ya punya Facebook ya. Sudah berapa tahun punya Facebook? Fatimah sudah berapa tahun? Lama, dari sekitaran 2014. 9 tahun. 9 tahun ya. Punya Facebook 9 tahun. Coba kumpulkan postingan Fatimah itu dari awal sampai akhir. Maka insya Allah sudah beratus-ratus halaman. Jadi buku. Kalau mau ringkas saja, tulis keroyokan. Postingan kawan, postingan kawan, postingan kita, postingan kawan, keroyokan. Jadi buku. Nah, ini contoh kumpulan artikel. Ini contoh buku saya yang tidak sengaja lahir. Tidak sengaja lahir. Kalau nyangka lahirnya apa ini? Postingan saya Facebook selama 5 tahun, 300 halaman. Jadi buku kedua kali gitu. Cukup copy paste postingan selama 5 tahun. Jadi buku. Makanya judulnya dakwah sosial media. Nih, karena postingan Facebook dakwah saya kumpulkan jadi buku.
ternyata hampir 300 halaman. Makanya disebut buku yang tidak sengaja lahir. Kalau nyangka lahir. Nah itu. Kemudian ini contoh komunitas kan? Komunitas ya. Banyak ya komunitas ya. Ada ini. Judulnya apa? Patah hati, sembuh, melangkah dengan karya. Saya tulis cuma sekitar 40 halaman. Sisanya kawan-kawan yang lain keroyokan. Kawan-kawan dari komunitas. Coba kita lihat daftar isinya. Penulisnya banyak. Ada yang satu orang satu halaman aja. Tapi kita kumpulkan semua jadi buku. Nah gitu. Jadi ini buku karya pertama dari Mr. Ara dan sebagainya ya. Nah, dan kawan-kawan. Pernah patah hati? Pernah ya. Ketika patah hati ngapain? Galau lah, insecure, macam-macam. Sekarang kan kata-kata zaman Gen Z-nya bingung saya. Healing, insecure, apalagi bestie. Apa bestie itu? Cari di kamus bahasa Inggris seperti itu ya. Dan sebagainya. Nih buku yang lahir ketika saya patah hati. Oh. Nah, Wah. daripada nangis-nangis mending nulis. Jadi buku kadang alih kita mencari healing itu dengan cara nulis saja. Ini buku lahir tahun 2007-2008. Artinya zaman-zaman saya SMA atau kuliah dulu patah hati ya. Nah, jadi buku. Kalau jodoh lawan seseorang, akhirnya patah hati, ya udah nulis. Jadi obat terbaik untuk daripada kita macam-macam, mungkin barangkali merasa ada nyaman hati, mending dialihkan ke hal-hal yang positif. Jadi karya, bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah banyak ya, ini buku-buku saya. Ternyata saya ada bawa sekitar 23 buku saya. 4 buku ketinggalan di kampus. Nah jadi itu kalau pembulan artikel. Nah kalau buku ilmiah ini terutama mungkin para guru, para dosen ya dan sebagainya. Biasanya kalau kita ngajar itu kan kita bikin PPT per pertemuan. Misalkan kita dosen atau guru nanti ngajar ada 16 kali pertemuan. PowerPoint itu tinggal dikembangkan saja jadi tulisan. Misalkan pertemuan pertama babnya apa? Ada PPT-nya kan? Tinggal dikembangkan jadi tulisan. Maka lahirlah buku ilmiah. Contohnya buku saya itu ada, karena saya ngajar sosiologi dulu, ada buku sosiologi. Nah ini 16 kali pertemuan ngajar dikumpulkan jadi buku. Kemudian ada buku reformasi negara, buku kuliahan nih, sama buku birokrasi. Nah itu karena sebagai guru atau dosen mengajar, PPT dikembangkan jadi tulisan ya. Oke, bentar lagi. Sekarang kan musimnya platform. Ada Wattpad, ada KBM Apps, ada Noveltoon, macam-macam. Muncul pertanyaan, nulis di platform kah? Atau nulis buku kan yang mencetak? Mau yang mana? Nah, bisa minta saran atau masukan. Ini yang calon dosen nih, Fatimah. Calon dosen ya, calon dosen. Bukan calon dosen. Fatimah bisa akun nulis buku kan atau platform kan? Coba. Mungkin Ya, untuk awal-awal dulu mungkin lebih mudah kayak kita nulisnya di platform dulu. Mulai pelan-pelan. Soalnya kan kalau nulis buku kan mungkin harus nulis aja. Jadi platform dulu ya. Oke, baik. Simpel. Nah, tepuk tangan untuk Fatimah. Fatimah ini calon dosen setia Munta insya Allah ya. Ada mahasiswa setia Munta di sini? Ada ya, ini calon dosen kawan-kawan. Nah, baik, platform karena biar bagaimanapun kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Nulis di platform itu merupakan sarana latihan kita. Kemudian juga kita bisa melihat yang viral itu ya bagaimana? Karakter tulisan orang seperti apa? Yang viral seperti apa? Ternyata
saya pelajari algoritma dari platform ini beda-beda. Kalau mau viral ternyata beda-beda, tergantung pembacanya siapa. Misal kalau di KBM Apps, tahu KBM? Yang itu yang dicetuskan oleh Asma Nadia. Oh, Nah itu, saya lihat ternyata pembacanya itu mayoritas emak-emak. Nah makanya kalau kita tulis tentang pendidikan itu ada payu di situ. Tapi kalau kita tulis dengan hal yang berhubungan dengan masalah rumah tangga, poligami lah, suami takut istri lah, viral tuh. Viral ya. Kenapa? Karena pembacanya adalah emak-emak kebanyakannya yang lebih memperturutkan perasaan biasanya. Nah, makanya viral. Saya pernah nulis tentang pendidikan di KBM itu, ada payu. Tapi ketika saya nulis tentang masalah rumah tangga, viral. Sampai sekitar 700 kali dibagikan. Komentarnya hampir 1000 yang komen. Gitu. Karena temanya tentang itu ya. Kalau Great Fact mungkin agak luas tentang remaja, tentang drakor, macam-macam ya. Tergantung platformnya apa. Nah sekarang kalau dipilih nulis buku kah, di platform kan, kedua-duanya sama-sama bagus. Dengan platform tingkat promosi kita lebih luas ya. Tapi dengan buku kita cetak mungkin promosinya kurang, namun ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika kita punya karya buku sendiri, meskipun tingkat promonya tidak seluas di platform. Jadi kedua-duanya bagus, tinggal kita bagaimana memadukan keduanya, dipadukan. Karena biar bagaimanapun kita harus selalu bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai kita berdiam tidak belajar. Sesuai dengan teknologi seperti apa, kita sesuaikan. Enter lagi, enter. Nah ini caranya kayak apa garang supaya isi buku seorang, ada tipsnya. Coba enter. Ada dua. Yang pertama memang cetak sendiri. Cari percetakan di mana di Amonte ini ada, atau di Tabloid di mana ada percetakan. Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya kalau kita cetak sendiri adalah kita harus punya modal sendiri. Artinya bermodal mencetak buku berapa rupiah. Nah, modal sendiri. Kemudian cetak buku selesai jual sendiri. Dan keuntungannya biasanya lebih banyak. Jadi kita nulis buku, tak kumpul, kita layout sendiri, pakai jasa percetakan. Baik sih buku seorang. Nah itu ya keuntungannya. Bisa juga lewat penerbitan buku. Nah kalau penerbit mayor artinya ada seleksi, ya. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, ya artinya nggak masuk di hitungan ya. Biasanya itu mengikuti aturan penerbit. Kalau di Republika itu minimal 300 halaman. Republika ya. Ya tergantung penerbit lah. Gitu. Kemudian masih ya. Ada seleksi. Kalau seleksi ada kontrak biasanya. Oh ternyata naskah kita diterima, dibikin kontrak dan bikin bagi hasil. Umumnya biasanya 90% penerbit, 10% kita. Ayat-ayat cinta itu yang fenomenal. Jadi 10%-nya cuma 4.500. Tapi karena bestseller, kan harga bukan 45.000 tahun 2006. Sekarang tahun 2023. Oh, udah lama ya. 45.000 cuma 4.500 untuk penulis. Tapi karena bestseller dicetak berulang-ulang, penghasilan Kang Abik itu mencapai miliaran rupiah hanya dalam satu buku. Transaksi penerbit ya. Nah, keuntungannya dibagi persentase. Baik, itu mungkin dari saya lebih condong ke diskusi, tanya jawab ya, biar sambil sharing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.